الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita kembali mempelajari atau melanjutkan pelajaran dari Risalah min Adab Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Risalah min Adab Islam, risalah tentang adab-adab di antara adab-adab dalam agama Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam adab berkaitan dengan al-munaqashah, diskusi. Ya. Adab-adab bagi seseorang tatkala dia berdiskusi dengan orang lain. Baik. Di mana beliau Syekh Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kepada kita tentang hendaknya kita memiliki adab di dalam bermunaqashah, di dalam berdiskusi dengan orang lain, apalagi mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan atau prinsip di dalam beragama, maka tentunya ini membutuhkan adab. Baik. Dikarenakan tatkala seseorang dia melakukan diskusi dengan orang lain, dia tidak memperhatikan adab-adab dalam berdiskusi, maka ini akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat atau tatkala berdebat, berdiskusi dengan ahlul kitab dengan billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatilah mereka orang-orang ahlul kitab. Ya, ajak mereka diskusi billati hiya ahsan. Baik. Dengan cara yang baik, yakni dengan kita memperhatikan adab-adab di dalam berdiskusi atau bermunaqashah dengan orang lain. Karena tatkala seseorang dia tidak memperhatikan adab di dalam berdiskusi, maka kata beliau rahimahullahu taala akan menimbulkan yang namanya kebencian dan tidak akan mendatangkan kemanfaatan, namun sebaliknya menambah kemudaratan dan bahkan menjadikan orang lain lari dari apa yang ingin dia sampaikan dari al-haq. Baik. Maka beliau menyebutkan di antara adab di dalam kita berdiskusi dengan orang lain
Beliau mengatakan, iyyaka an taruddal haqqa wa la taqbilahu li'anna qailahu fi za'mika dunaka rutbatan fala yajuzu lahu an yubdiya ra'yan fi hadratik fahadha minal kibr. Beliau mengatakan, berhati-hatilah engkau dari menolak al-haq, wala taqbilahu, dan kamu tidak menerima al-haq tersebut dengan alasan bahwasanya orang yang menyampaikan al-haq tersebut, orang yang engkau ajak dialog dengannya adalah orang yang tingkatannya itu berada di bawahmu. Maka tidak boleh bagi dirinya, menurut kamu, untuk dia mengedepankan pendapatnya dia tatkala engkau ada saat itu. Fahadha minal kibr. Ini adalah bentuk dari kesombongan. Ini kata beliau. Jangan sampai tatkala kita sedang berdiskusi dengan orang lain dan ternyata orang yang kita ajak diskusi ini adalah orang yang kalau kita lihat mungkin umurnya di bawah kita, atau orang ini yang mungkin belajar belum lama. Baik. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada kita, kita tolak, padahal kita tahu apa yang dia sampaikan itu adalah al-haq. Dia bawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ucapan salaf. Kita tahu apa yang dia sampaikan. Namun karena kita memandang, kita tidak melihat apa yang dia sampaikan, tapi kita memandang siapa yang menyampaikan, sehingga menjadikan kita menolak al-haq tersebut. Maka beliau katakan, jangan kita menjadi yang demikian ini. Berhati-hatilah kita. Janganlah kita menjadi orang yang menolak al-haq, menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, dan antara yang menyampaikan adalah orang yang mungkin dia itu adalah orang yang masih muda, atau dari sisi keilmuan belum belajar lama, belajarnya begitu belum lama, atau dia mungkin dari sisi pelajaran masih di bawah kita tingkatannya. Karena tindakan yang demikian ini menolak al-haq, menolak kebenaran yang orang lain sampaikan kepada kita, siapapun yang menyampaikannya, ini merupakan bentuk dari al-kibr, kesombongan. Menolak al-haq, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, siapapun yang menyampaikannya, entah itu orang yang baru kemarin belajar atau orang yang masih usianya di bawah kita, tatkala dia sampaikan kebenaran kita tolak, maka kita telah terjatuh dari sifat kesombongan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya al-kibr, yakni kesombongan, ialah menolak al-haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang namanya sombong. Sombong yang paling parah ialah sombong yang menolak kebenaran. Namun kebanyakan dari manusia atau kaum muslimin, mereka memahami yang namanya sombong itu tatkala kita meremehkan orang lain. Dan mungkin sedikit yang mereka paham, atau kebanyakan mereka tidak tahu bahwasanya kesombongan yang paling parah ialah tatkala seseorang dia menolak al-haq, kebenaran yang disampaikan pada dirinya. Baik. Dan ini kita bisa saksikan sendiri. Berapa banyak orang yang dia ditokohkan pada suatu tempat, tatkala datang orang baru berdakwah atau menyampaikan al-haq, menjelaskan tentang kesalahan mereka selama ini, akhirnya ditolak al-haq tersebut, dikatakan bahwasanya
Kalau masih belajar, baru belajar, jangan sok nasihatin orang tua. Ini kita akan menjumpai yang kata-kata yang demikian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia menolak kebenaran yang disampaikan pada dirinya, ini menunjukkan tentang kibr, kesombongan orang tersebut. Karena Nabi SAW beliau sendiri mendefinisikan, menjelaskan apa itu sombong. Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu tatkala seseorang dia menolak al-haq, kebenaran, dan dia meremehkan orang lain. Baik. Kemudian beliau mengatakan, inna katsiran minan nas mimman yad'auna al-fahma la ya'bauna bi ra'yi illa in sadara anhum aw an amsalihim wa la yaqbaluna ra'ya mimman dunahum walau kana haqqan fatarahum yattabi'una ara'a man siwahum bitankiti al-mudhik wa tanaddur al-mukhjal. Kata Syekh Jamil Zain rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kebanyakan dari manusia yang mereka menyatakan atau yang mereka berpegang dengan pemahaman mereka tidak akan menoleh pada pendapat orang lain, kecuali kalau pendapat tersebut dari kelompok mereka. Baik. Maka mereka tidak akan menerima pendapat orang lain yang berada di bawah mereka. Walaupun pendapat orang lain tersebut adalah pendapat yang benar. Maka kalian akan melihat orang-orang yang tatkala mereka itu bersikeras dengan pendapat mereka, tatkala terpojokkan harus menerima pendapat orang lain, kita akan melihat mereka menerima pendapat orang lain dengan penuh peremehan terhadap orang yang menyampaikan al-haq tersebut. Maka kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, ini banyak yang kita saksikan. Berapa banyak orang-orang yang mengaku mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i namun menyelisihi thariqah, metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, atau bahkan menyelisihi ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat, imam yang 4 mereka mengatakan bahwasanya apabila kalian mendapati ucapanku atau pendapatku menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan ucapanku atau pendapatku dan ambil Al-Quran dan Sunnah tersebut. Bahkan ada yang lainnya mengatakan, kalau pendapatku itu salah atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapatku tersebut. Namun dikarenakan yang namanya ta'assub, fanatik terhadap mazhab tertentu, ya, sehingga mereka meninggalkan al-haq yang disampaikan oleh orang lain. Baik. Padahal Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengajarkan kita untuk bermazhab, tapi beliau mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti al-haq, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya imam yang 4 ini mereka mengatakan, apabila ada pendapatku yang keliru atau yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapatku. Baik. Inilah mereka sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru bidzaka. Banyak orang mengaku cinta dengan si Laila. Banyak yang mengaku saya mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Hambali, saya mazhabnya Maliki, saya Hanafi. Banyak orang mengaku begini. Ada juga yang mengaku saya ini pengikut Nabi, saya Sunni Salafi. Baik. Banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan si Laila.
kata penyair tersebut. Namun si Laila tidak mengakui apa yang mereka utarakan. Laila hanya punya satu cinta. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buktikan kalau seandainya engkau adalah pengikut Nabi atau pengikutnya Imam Syafi'i, buktikan dengan amalanmu. Harus jujur dalam pendapatmu. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tatkala al-haq itu sampai kepada kita, maka batal dan tidak bisa dipakai ucapan siapapun. Pernah disampaikan sebuah hadis atau terjadi di zaman salaf, saya lupa nama-nama mereka. Tatkala disampaikan hadis Nabi atau dibacakan ayat kepada orang tersebut, maka mereka membalas dengan pendapat Imam Syafi'i. Sehingga menjadikan orang yang tadi membawakan ayat atau hadis kepada mereka, orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i tadi, menjadi marah. Ini kalau tidak salah berkaitan dengan seorang sahabat atau seorang tabi'in. Sehingga dia mengatakan Asy-Syafi'i kabir. Imam Syafi'i adalah seorang yang besar. Wal haqqu akbaru minhu. Namun yang namanya al-haq itu lebih besar daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengikuti mereka, para salaf, para tabi'in, para sahabat, ataupun imam yang empat ini, kita mengikuti mereka karena mereka berada di atas al-haq, atau pendapat mereka dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Maka tatkala kita ternyata terjatuh dalam suatu kesalahan dan orang lain yang berada di atas kebenaran, dan pendapat kita ini ternyata adalah pendapat yang salah walaupun kita bermadhab dengan imam tertentu, maka kita tinggalkan. Karena kita diajarkan untuk mengikuti al-haq, bukan untuk mengikuti imam. Baik. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan oleh seseorang tatkala dia berdiskusi. Hendaklah dia menerima al-haq yang disampaikan oleh orang lain kepada dirinya atau lawan diskusinya tersebut, walaupun orang yang menyampaikannya adalah seseorang yang anak kecil, yang menurut pandangannya dia, atau orang yang baru belajar. Namun selama yang disampaikan adalah al-haq, wajib bagi dia untuk tunduk dan menerima al-haq tersebut. Dan sebaliknya, jangan sampai dia menolak apa yang disampaikan oleh orang lain dari al-haq. Karena tatkala dia menolak al-haq yang disampaikan kepada dirinya, walaupun dia adalah seorang ulama, seorang imam, dan orang yang menyampaikan adalah orang yang baru belajar, kalau dia menolak al-haq tersebut, maka dia terjatuh dalam kesombongan. Nabi SAW beliau mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan ialah seseorang dia menolak al-haq, menolak kebenaran yang disampaikan pada dirinya, dan meremehkan orang lain. Baik. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan bagi seseorang tatkala dia berdiskusi dengan orang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Alal insani alla yuksira minal jidal wal munaqashati idza lam yara fiha khairan wa naf'an walau kana al-haqqu fi janibihi."
Maka wajib bagi seseorang untuk tidak memperbanyak. Jangan suka untuk berjidal, berdebat atau berdiskusi dengan orang lain. Ya, kalau dia melihat dalam diskusinya tersebut tidak mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan, walaupun dia berada di atas al-haq. Maksudnya ialah tidak semua orang yang mengajak kita dialog atau diskusi itu kita hadapi. Ya. Namun kita lihat tujuan orang ini dia mengajak kita berdiskusi atau berdialog atau berjidal, niatannya apa? Kalau dia itu niatannya untuk mencari kebenaran, mencari al-haq, kita layani. Karena dia adalah orang yang ingin mencari kebenaran. Namun kalau dia mengajak kita cuma hanya untuk menjadikan sebagai debatan dan tidak akan menemukan titik temu kebaikan, yakni hanya untuk mengalahkan kita, argumennya kita, maka tidak ada kebaikan dalam debat yang demikian. Kita debat 2 hari 2 malam 1 minggu pun tidak selesai. Kenapa? Karena niatnya itu bukan mencari al-haq. Niatnya adalah menang-menangan. Maka inilah yang disebut dengan jidal, debat yang tidak ada manfaatnya, debat kusir. Ya, maka tidak semua diskusi atau orang yang mengajak kita dialog kita layani. Namun kita lihat apa tujuan dia mengajak kita berdialog. Kalau niatannya itu baik untuk mencari al-haq, maka kita layani. Namun kalau hanya untuk dalam rangka menang-menangan atau memperkuat atau satu sama lain dengan argumen yang dia miliki, maka ini adalah diskusi atau debat yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada kebaikan padanya. Walaupun kita tahu kita berada di atas al-haq dan kita tahu kita bisa mematahkan argumennya dia, namun kalau kita lihat dia niatannya tidak baik, hanya untuk diskusi semata, berdebat semata, maka tidak pantas untuk kita melayani orang yang demikian. Buang-buang waktu saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa innal iksara minal jidal la ya'ti bi khairin, karena memperbanyak atau seringnya berjidal ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya. Ingat, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Maka orang-orang yang mereka suka berdebat, ini adalah orang-orang yang jauh dari kebaikan pada hakikatnya. Bahkan disebutkan oleh mereka para salaf, barang siapa yang banyak jidal, dia akan banyak berpindah-pindah keyakinan. Ini dampak buruk dari orang-orang yang senang berjidal, berdebat. Baik. Banyak berdebat atau berjidal ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Wa ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal wa tarakul amala. Kata beliau rahimallahu taala, dan tidaklah suatu kaum itu mereka sesat, mereka menyimpang setelah sebelumnya mereka itu berada di atas al-haq, mereka mendapatkan hidayah. Kata beliau, kecuali mereka diberikan al-jidal, dikarenakan mereka suka berdebat. Wa tarakul amal, dan meninggalkan amalan. Maka orang-orang yang senang berjidal, senang berdebat, amalannya itu sedikit, banyaknya senangnya itu berjidal, ini adalah alamat orang tersebut akan menyimpang. Ya, sebagaimana mereka ahlu kitab, orang-orang Yahudi yang senang berjidal. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Al-mira al-jidal, rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Albani. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, saya menjamin dengan sebuah rumah yang berada di surga yang bawah, ya, di bawah surga.
Bagi siapa yang dia meninggalkan al-mira, perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu berada di atas al-haq. Jadi mereka orang-orang yang menahan dirinya dari melayani orang-orang yang mengajak mereka berdebat dalam rangka untuk menang-menangan argumen, bukan dalam rangka untuk mencari al-haq. Walaupun dia itu hujahnya kuat dan dia berada di atas al-haq, dia tahan dirinya dari demikian ini, maka dia mendapatkan jaminan dari Nabi SAW dengan sebuah rumah yang berada di surga yang bawah. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang selanjutnya yang harus diperhatikan bagi seseorang tatkala diajak diskusi atau berdiskusi dengan orang lain, terutama dalam permasalahan agama. Baik. Kita akan jumpai mereka, para salaf, tatkala diajak diskusi atau munaqasyah oleh ahlul bid'ah atau orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka tidak akan melayani. Kenapa? Karena mereka tahu orang ini niatannya jelek. Dia ingin memberikan syubhat kepada orang lain. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang yang mengajak kita dialog dalam permasalahan agama untuk kita layani. Namun kita lihat apa tujuan dia mengajak kita berdiskusi, berdialog. Ya, kalau dia niatannya untuk mencari al-haq, mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, maka kita melayaninya. Namun kalau hanya untuk dalam rangka menang-menangan argumen dan semisalnya, taib, maka kita tinggalkan orang tersebut. Masih banyak pekerjaan yang lain yang lebih bermanfaat dibandingkan melayani orang yang demikian. Taib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua adab dalam kita berdiskusi bersama orang lain, dan masih ada lagi beberapa adab dalam berdiskusi yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari sifat orang-orang yang Allah sesatkan, yakni mereka orang-orang yang senang berjidal dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.